Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Animatus Solihah, CGP Angkatan 10, Kabupaten Situbondo. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang pendidik, hendaknya memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif, diperlukan kerjasama antar warga sekolah. Kerjasama yang baik akan terjalin dengan adanya komunikasi, kolaborasi, dan toleransi. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Yang pertama, disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebagai pendidik, kita perlu memahami motivasi yang ada dalam diri siswa. Jika motivasi siswa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, artinya siswa memiliki motivasi yang masih berasal dari eksternal. Sebagai seorang pendidik, kita perlu memahami untuk menunjukkan motivasi internal yang ada pada diri siswa, sehingga mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya kita menghindari hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang keempat yaitu posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu pertama sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai seorang pendidik, hendaknya kita mengambil posisi sebagai manajer terhadap murid-murid. Sebagai seorang manajer, seorang guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Dalam hal ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam hal ini, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan dalam rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pemantau dan pembuat merasa bersalah. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian saya mencoba menangani siswa yang tidak mengerjakan tugas selama beberapa kali dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang, dan apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pemantau dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya masih kurang puas karena siswa kerap kali masih melakukan kesalahan yang sama secara berulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer, sehingga siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun saya belum menerapkan langkahnya secara lengkap. Saya menerapkannya di bagian menstabilkan identitas, yaitu dengan memberi pernyataan bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua, sehingga budaya positif ini bisa diterapkan di rumah agar menjadi sebuah kebiasaan atau karakter baik pada anak dimanapun mereka berada. Demikian video dari saya, terima kasih. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.